Ya, saya belum tahu, tapi semua agenda eksternal dan internal. Eksternal itu antara lain bagaimana cara kerja legislatif dan eksekutif agar relevansi mengatasi persoalan masyarakat itu bisa diimplementasikan di dalam undang-undang, peraturan daerah, peraturan-peraturan yang diproduksi oleh legislatif. Yang kedua, selama ini ekonomi kita tidak punya pijakan yang kuat, ya. Fondasinya selalu rapuh, semuanya bergantung impor. Karena apa? Karena jangan-jangan polisinya tidak konsisten di dalam satu frame ekonomi nasional. Saya berharap Mukernas ini merumuskan supaya kita titipkan kepada pemerintahan baru agar frame ekonominya berdasarkan ekonomi Pancasila, di mana sudah jelas keadilan kerakyatan itu betul-betul menjadi rujukan. Karena apa? Rujukan kapitalis liberal yang terjadi hari ini pun tidak mengatasi pengangguran kita yang semakin sulit dan keadaan ekonomi. Nah, sistem ekonomi yang kembali ke khitoh ekonomi Pancasila itu hendaknya menjadi rumusan Mukernas ini. Moga-moga nanti menjadi bahan ekonomi Pancasila yang terimplementasi dalam undang-undang, dalam perda, dalam seluruh pelaksanaan para bupati-bupati dan kepala daerah. Gus, nanti salah satu evaluasinya juga berkaitan money politics nggak ya, Gus? Apa? Salah satu evaluasinya juga berkaitan dengan money politics Yes. nggak? Itu yang kedua, selain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan serta pembangunan, ada politik. Nah, politik itu agenda yang agak mendesak adalah pembenahan sistem politik. Tentu nanti akan kita diskusikan bagaimana undang-undang pemilu, undang-undang partai, undang-undang, semua undang-undang yang menyangkut politik kita rekomendasikan untuk dievaluasi. Tadi kan memperbaiki, apakah akan bergabung dalam pemerintahan yang akan datang? Nah, itu termasuk akan dibahas. Akan di akan mengumumkan siapa yang akan diusung pada pilkada DKI. Nanti pokoknya kan semua lagi proses di des pilkada ya. Perkembangan tiap hari berubah. Sudah mendukung A, tahu-tahu peta koalisinya berubah. Sudah mendukung B, tahu-tahu wakilnya sama-sama nggak cocok. Nah, itu semua menjadi problematika pilkada yang tidak bisa saya sampaikan karena des pilkada mengantisipasi perubahan. Misalnya calon gubernur A, koalisi mintanya wakilnya ini, tapi PKB nggak mau, bubar lagi. Itu banyak sekali di kabupaten, kota maupun provinsi. Karena itu secara resmi akan ada bertahap semua pilkada diumumkan satu persatu, tidak bisa cepat. Bagaimana koalisi dengan PDIP di Jakarta? Ada yang terjadi, ada yang belum terjadi, yang si proses semua. Gus, nanti kan setengah 9 Gus akan memberikan arahan. Nah, ini kisi-kisinya soal apa ya, Gus? Apakah juga akan memberikan hint tentang siapa yang akan diusung di daerah-daerah strategis yang memungkinkan PKB, misalnya di Jakarta? Belum. Kita akan mengumumkan itu bertahap yang dinamis. Meskipun waktunya udah semakin mepet gitu Ya, Gus, masih ada 1 bulan untuk mensinkronkan pasangan. Misalnya di satu provinsi kita udah cocok dengan calon gubernur, tapi wakilnya nggak cocok. Itu panjang cerita. Ini termasuk di Jakarta juga nih, Gus. Saya nggak tahu, pokoknya tanya des lah. PKB nanti. cocok nggak Gus dengan Pak Sohibul Iman nih, Gus? Soal pansus haji, Gus, ini kan disebutkan bahwa di masa reses ini akan bekerja, tapi hingga saat ini sebenarnya struktur kepemimpinan pun belum dirumuskan begitu. Apakah memang nanti PKB juga akan mendorong secepatnya pansus haji ini? Iya untuk pasti, segera bekerja? pasti. Saya sudah mendisposisi untuk segera bekerja dalam masa reses ini. Tapi kemarin saya tanya sudah mulai belum? Ternyata secara informal sudah mulai, tapi sambil menunggu reses pada anggota di daerah akan segera bisa mulai kumpul setelah minggu-minggu kedua reses ini. Terus tapi ada resistensi atau tarik-menarik politik ya Gus, di antara pimpinan DPR soal pansus ini? Kan semua fraksi sejak awal kompak ya. Semua fraksi di DPR kompak ya, menyatu dalam pansus sehingga jalan.
Nah, tinggal mungkin soal pimpinan, soal mekanisme kerja. Terakhir Gus, ini Pak Jazil ini cocok nggak ini jadi Menak ini kira-kira tadi? Mati aku. Saya nggak punya kewenangan apapun soal kabinet yang akan datang. Tapi akan memutus kader internal. Nggak punya energi untuk mengusulkan siapapun. Gus tadi kan Tergantung das. Bukan, itu ekspresi rasa frustasi saya dengan kemacetan yang tidak pernah ada solusi. Ini aja acara mundur sampai 2 jam itu gara-gara macet. Ini kenapa nggak ada solusi yang efektif? Saya ini ketua umum itu apa ya, tugasnya terlalu banyak ya. Kalau wakil ketua umum maju sebagai wakil gubernur DKI kira-kira gimana? Pak Jazilul Fawait. Pokoknya silahkan semua maju di mana-mana, nanti Des Pilkada yang akan Gus mengusung. tadi kan jenengan sempat nyebut PKB ini di beberapa daerah akhirnya tidak jadi koalisi karena tidak cocok ya Gus ya pasangannya. Apakah di Jakarta juga PKB ini melihat tidak cocok dengan Pak Sohibul akhirnya belum memutuskan dari DPP untuk mendukung Pak Anies Gus? Banyak daerah proses belum jalan karena cocok-cocokan itu belum cocok, ada cocok itu nanti saya nggak bisa menyampaikan karena sangat macem-macem variasinya di Des itu. Makanya saya sudah off lawas urusan kalian lah, aku bingung perkembangannya. Berarti last minute ya Gus, PKB akan mengumumkan dari daerah yang cukup strategis. Ada yang last minute, ada yang sudah siap. Kalau Jakarta last minute, Kayak Gus. Lampung misalnya, perkembangan tiap hari berubah. Tapi kabarnya minggu ini akan tuntas. Terus untuk Banten kayaknya ada peluang nih untuk Konvoy ini gimana? Ya, semua potensi ada. Tapi untuk Banten, saya belum dengar perkembangan terakhirnya. Gus, ini dari Pak Anies sendiri sebenarnya akan diundang atau enggak? Soalnya kan kemarin di DPW udah diundang Pak Anies di DPP, apakah di sini akan diundang? Mestinya diundang, harus diundang. Oke ya, cukup. Yang soal hadir, Saya belum tahu, belum cek. Cukup ya, cukup ya. ekonomi begitu. Nah, apakah juga nanti akan dibahas terkait salah satu program pemerintahan yang akan datang, yaitu makan siang bergizi begitu? Apakah ini juga akan Ya pasti semua program-program prediksi yang akan dilaksanakan pemerintahan baru dan PKB mengantisipasinya kayak apa, itu pasti akan dibahas. Ya kita kan tidak bisa mengambil sikap sebelum proposal resminya tahu itu. Katanya soal harga pangan berapa, soal teknisnya belum tahu. Oke. Ya, makasih ya. Siap, Gus.